내 피땀 눈물 내 마지막 춤을 다 가져가 내 피땀 눈물 내 차가운 숨을 다 가져가. Halo semuanya, tenang. Ini bukan presentasi masak keju ya, tapi kita bakal bahas bagaimana caranya keju bisa aman dimakan dan nggak bikin perut kaget. Kita bakal ngobrolin HACCP dan CCP dalam pembuatan keju. Yuk, gas kita mulai. Inilah nama-nama kelompok kami. Di sini ada Anton, Davin, Betty, Raffi, dan Naima sebagai koordinator admin group yang paling sering nge-tag. Tolong respon. Oke, gas presentasi. HACCP itu sistem buat ngejagain makanan dari bahaya biologis, kimia, dan fisik. Nah, CCP adalah titik paling krusial di proses produksi. Kalau bagian ini lolos, keju aman, kalau enggak ya bahaya. Penerapan HACCP dalam pembuatan keju bertujuan untuk mengurangi risiko bahaya biologis, kimia, dan fisik. Sistem ini membantu mengontrol proses penting, seperti pasteurisasi dan fermentasi, sehingga keamanan produk tetap terjaga. Selain itu, HACCP menjaga kualitas keju agar rasa, aroma, dan teksturnya konsisten, serta memenuhi standar keamanan pangan nasional dan internasional. Biar lebih kebayang, sekarang kita lihat diagram alur pembuatan keju dan titik-titik proses yang perlu dikontrol. Ini alur bikin kejunya, dari awal sampai akhir, biar nggak salah langkah dan tetap aman. Proses pembuatan keju dimulai dari penerimaan susu segar yang berkualitas, susu kemudian disaring dan dipasteurisasi untuk membunuh bakteri berbahaya. Setelah didinginkan, starter ditambahkan hingga susu menggumpal. Dadi yang terbentuk dipotong, disaring, dan diperas. Selanjutnya ditambahkan garam, lalu keju dicetak. Keju siap dikonsumsi atau disimpan dalam suhu dingin. Nah, setelah disimpan dan siap dimakan, inilah hasil akhirnya keju. Setelah lihat alur bikin kejunya, sekarang kita masuk ke HACCP dan CCP. Biar prosesnya aman, anti drama, dan kejunya tetap aman dikonsumsi. CCP pertama adalah penerimaan susu. Susu harus segar dan tidak berkontaminasi karena kualitas susu sangat menentukan keamanan keju. CCP kedua adalah pasteurisasi. Susu dipanaskan pada suhu 63 hingga 65 derajat Celcius untuk membunuh bakteri berbahaya. Ketiga adalah penambahan starter dan proses penggumpalan. Starter harus higienis dan digunakan sesuai takaran agar dadi terbentuk dengan baik. CCP keempat adalah penyimpanan keju. Keju harus disimpan pada suhu dingin untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Pengendalian CCP yang tepat dapat mencegah kontaminasi dan menghasilkan keju yang aman serta layak dikonsumsi. CCP tidak harus banyak. CCP ditetapkan hanya pada tahap yang paling kritis dan tidak dapat dikendalikan di tahap berikutnya. Sekian dari kami, semoga ilmunya nempel dan gak ketukar sama jadwal dan kejunya aman. Terima kasih.